Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Engkau indah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia Tuhan, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat kita sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh Engkau luar biasa Yesus. Kasih-Mu dalam tak terduga. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat sama-sama katakan, sungguh indah tiada taranya. Amin. Haleluya. Naikkan pujian ini, kau kagum padanya. Haleluya. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Tiada mulia dan berkuasa.
satu-satunya, menguasai semua Tuhan. Apapun yang kami miliki Tuhan, Engkau yang punya Yesus. Haleluya. Yesus, buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu untuk hidup kami, buat berkat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu mengalir untuk kami, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, amin. Berkuasalah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu bekerja Yesus. Engkau yang sanggup Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan hidup kami. Engkau yang sanggup Tuhan membuat kami Tuhan selalu terkagum akan kuasa-Mu, selalu terkagum akan apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Amin. Hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kami mengagumi Engkau, kami mengagumi kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami menikmati Engkau, kami menikmati Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Amin, amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
kasih untuk segala ciptaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin. Haleluya. Amin. Kita bersukacita untuk Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari tepuk tanganmu jemaat. Bersukacitalah pagi hari ini. Bersukacita untuk dirimu sendiri dan juga untuk Tuhan. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, Kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan sama-sama. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia.
Silakan duduk Bapak Ibu. Bersukacita pagi hari ini. Amin. Itulah ibadah. Itulah ibadah jemaat. Inilah api kita. Ketika kita berada di luar dari api ini, mungkin akan menyala sebentar, tapi ketika kita tidak bersama-sama itu akan mati dengan sendirinya. Itulah kita dibilang sama Tuhan, kita harus menghadiri yang namanya ibadah. Jangan menjauhi ibadah. Haleluya. Ayo kita mempersiapkan hati kita untuk firman-Nya yang luar biasa. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sama-sama kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Haleluya. Ini hidupku, pimpin jalanku, ku hidup mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, Tuhan hidupku, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Apa tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Bahwa kami semakin dalam di dalam hadirat-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengerti, semakin dekat kepada Tuhan, semakin kami boleh mengerti akan rancangan-Mu yang indah bagi kami. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang dilalui tidak mudah, hari-hari yang dilalui semakin berat, tapi kami tahu ada penyertaan Tuhan. Kami bisa lewati semuanya, kami bisa melalui semua rintangan itu, membawa kami melihat Tuhan Yesus, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Bukan keadaan yang membuat kami damai, tapi ada Yesus yang membuat kami damai. Siang ini kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber damai sejahtera kami. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Lawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami tolak segala kuasa kegelapan. Kami izinkan, kami bebaskan Roh Kudus berkarya di tempat ini. Bawa kami Tuhan semakin mengerti. Urapi hamba-Mu secara khusus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap perkataan hamba-Mu ini semuanya berasal dari pimpinan Roh Kudus. Hati kami subur, siap menerima benih firman.
Dan kami percaya benih ini bertumbuh berbuah, kami lakukan dalam kehidupan kami, mukjizat terjadi. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sini. Shalom. Semua baik, amin. 1 November ini tidak mudah orang lalui. Ya. Oktober sudah berlalu. Setan-setan sudah keluar kemarin. Iya. Setan keluar ya kemarin, Agnes ya. Dirayakan ya. Orang Kristen rayakan setan. Tidak apa-apa, setan dalam diri kita keluar semua. Setan kesusahan keluar, setan sakit penyakit keluar, setan kekurangan keluar. Yang muncul Roh Kudus, kelimpahan, sehat, panjang umur semuanya. Amin. Ambil itu. Gak apa-apa, kemarin orang rayakan semua. Betul. Usir setan itu dari tubuh kita, dari hidup kita, dari hati kita, dari pikiran kita. Ya. Kemarin orang rayakan setannya, orang rayakan kegagalan. Kita rayakan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan itu. Ya, 1 November ini sangat cepat lagi. Sebentar lagi sudah Natal. Nah, kembali lagi. Natal ini membawa kita kepada pengertian akan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus itu sumber pengharapan. Bapak Ibu Saudara semuanya ada di sini yang datang ke gereja yang manapun, pasti ada sesuatu yang menarik. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Ada sumber pengharapan, ada sumber kekayaan, ada sumber kesehatan. Ya, kalau orang sudah malas ke gereja, dia pasti merasa Tuhan Yesus tidak bisa lagi. Tidak nyata lagi, Tuhan tidak sakti lagi. Nah itu salah, hati-hati. Ya, kita ke gereja, kita berjumpa dengan Yesus, gak ada urusan yang lain. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, masalahmu selesai. Kalau tidak berjumpa, nah nanti pulang pasti kecewa, sakit hati, marah, ngamuan lagi. Itu, jadi sudah tidak seimbang. Ya. Nah tema kita sumber pengharapan. Saya berharap ini bisa ditangkap dengan baik. Ya, kalau yang lalu saya sudah sampaikan, pegunungan Timika itu awalnya pemandangan, begitu ada kandungan emas, ada sumber penghasilan, ada sumber pengharapan. Orang berharap ke sana dapat emas. Kita ada di sini, kita dapat emas di dalam Yesus. Hati Yesus itu hati yang emas, hati yang mulia, hati yang benar, hati yang suci. Kita perlu itu pagi ini. Amin. Oleh sebab itu makanya ya, kita lihat kalau di dalam satu kumpulan telur itu, ya, kumpulan telur, kita lihat ada anak ayam yang di dalamnya itu yang akan bergerak di dalamnya dan dia berusaha menerobos keluar dari cangkangnya. Apa itu cangkangnya atau kulit telur itu? Nah kalau dari luar tidak kelihatan, kalau dikumpulin semua jejer tidak kelihatan itu mana yang sedang hidup, yang sedang bergerak, mau bergerak keluar. Dan itu tidak bisa dibantu dari luar, kita tidak tahu. Di dalam itu harus ada kehidupan. Hati kita ini semuanya tidak bisa kelihatan itu. Tapi engkau harus terobos. Di sini perhatikan baik-baik. Ya, hatimu di sini, saya tidak bisa tahu, kita tidak bisa tahu semuanya. Tapi di dalam hatimu ada Yesus, ada kehidupan yang sedang kau terobos keluar. Ada kemenangan, ada kesembuhan yang harus engkau keluarkan dari hatimu. Ada kehidupan yang muncul, ada kekuatan yang muncul. Amin. Ini yang harus kita tahu. Semua di sini tidak kelihatan. Hatinya itu lagi bergejolak apa itu tidak tahu. Ada yang kecewa, ada yang berharap-harap, wah nanti saya begitu doa dapat mukjizat. Macam-macam kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, di dalammu bisa hidup karena ada Yesus yang hidup di dalammu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar, kita harus bikin satu terobosan. Nah terobosan itu membutuhkan dorongan.
Untuk menerobos itu perlu dorongan. Imanmu itu mendorong keluar, mukjizat terjadi. Jadi kalau engkau diam aja, tidak apa-apa seperti telur itu. Ya kalau telurnya belum jadi ayam, dia tidak akan berusaha keluar. Tetap aja jadi telur begitu. Paling-paling jadi telur dadar kan. Tapi kalau itu dia mau terobosan, ada breakthrough yang dia harus hidup, dia harus menang, dia harus kalahkan apa yang mengkungkung dia selama ini. Dia mulai menendang dan kulitnya pecah dan dia keluar, dia menghirup udara segar, dia hidup. Amin. Sama dengan hati kita ini semuanya. Kelihatannya sama semua, tapi hatinya beda-beda. Beda-beda. Nah, ini yang engkau mau mencapai goalmu, engkau harus terobos. Engkau harus terobos. Apa yang sedang kau doakan? Engkau harus semangat. Amin. Kalau enggak ya begitu, letih, lesu, berbeban berat semuanya. Rasanya susah ya, hidup ini kok susah. 1 November loh, sebentar Desember. Habis tahun 2020. Doa lagi, aduh tahun 2021 apa yang terjadi? Kalau Tuhan Yesus menyertai, engkau pasti diberkati. Januari susah. Januari 2020 susah. Orang mau lewati tidak mudah. Ya, apalagi diterpa dengan COVID itu. Mulai orang goyah semua. Tapi mengalami terobosan, maju, jangan takut. Ya, saya kasih tahu, Surabaya ini cukup baik loh. Ya, protokolernya cukup baik. Ya, kalau kemarin ke Jogja lihat di situ, aduh ribuan orang tidak peduli, mau COVID, mau koming, mau kojon, tidak ada urusan. Lu sungguhan, sana itu lebih. Saya lihat, mengerikan. Ribuan orang. Itu, kita lihat. Surabaya ini masih oke, jaga. Tapi kok tinggi? Aneh kan? Jogja gak tinggi. Ini satu hal yang harus kita pahami. Ya, makanya keadaan gini memaksa kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Ya, ada COVID ini kita bersyukur. Yang males cuci tangan sekarang harus rajin cuci tangan. Kan gitu, ada baiknya. Yang biasa langsung makan ambil, gak tahu kukunya itu banyak item-itemnya, tetap ambil makan. Sekarang harus cuci tangan. Kenapa? Takut mati. Takut sakit. Tapi firman Tuhan kita jarang mau tepati. Karena firman Tuhan waktu difirmankan pasti semua yang baik. Tidak ada unsur membuat kita susah. COVID ini datang bagus mengajar kita. Ayo takut Tuhan. Takut Tuhan bukan ngeri kayak setan begitu. Takut Tuhan kita itu melakukan perintahnya. Ya, tidak melanggar. Karena dosa itu begitu, engkau jalin sendiri. Satu hari, ya engkau jaring, kamu bikin terus. Itu mengikat. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kalau cuma 1 lembar benang aja, sekali kamu berontak, putus. Tapi kalau benang itu sudah terjalin, semuanya terjalin menjadi satu kekuatan, ya menjadi satu, itu susah diputuskan. Oleh sebab itu, mari. Ya, kita mau belajar benar-benar, jadi jangan sampai kita menyerah. Jadi apa doa kita? Nah, engkau harus bikin dorongan. Bikin dorongan. Tidak perlu orang lain, engkau sendiri bisa sanggup. Yesus yang ada di dalam kita sama dengan Yesus yang di tempat lain. Amin. Orang cari pendeta, tidak bisa. Pendeta juga manusia. Ada keterbatasan. Tapi Allah kita Yesus tidak terbatas, ada bersama kita. Makanya hati ini sama semua, bikin terobosan hari ini. Apa? Oh, aku kepengen mobil, bikin terobosan. Doa, iman, keluarkan itu. Amin. Oh, aku kepengen rumah, doa, imani. Hati ini harus
bergelora, bergairah. Kalau enggak, engkau mau minta sesuatu, susah. Engkau batin toh, enggak kerja, enggak bisa. Tapi kalau engkau kerja, aku pasti dapat, aku pasti berhasil, aku pasti untung. Terus kerjakan, jangan berhenti di tengah jalan. Nggak enak. Buat kue kalau di tengah-tengah jalan nggak berhenti, nggak bisa, nggak enak kuenya, bantat semuanya, nggak enak. Belum dibakar dimakan, nggak enak semuanya. Harus dibakar dulu baru, ya. Jadi reaksi kita itu sangat menentukan, ya. Pada tingkatan yang kita bikin dorongan itu sangat menentukan dari hati kita itu. Nah, itu yang harus kita belajar, ya. Nanti kita akan rangkum. Saya minta kita baca dulu dalam Efesus 4 ayat 17-18. Tema kita Roma 15 ayat 13, nanti kita bahas, ya. Saya ambil dari belakang dulu biar ini maju. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17-18. Perhatikan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan, ya, ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, kita harus beda dengan orang lain saat ini. Orang takut COVID, kita takut COVID. Apa bedanya? Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Hatimu ini loh tidak kelihatan, tapi harus ada pengharapan. Aku percaya, aku dilindungi Tuhan. COVID tidak bisa menyentuh keluargaku, COVID tidak bisa menyentuh bangsaku, COVID tidak bisa menyentuh semuanya. Itu iman. Dari dalam ini yang harus terobosan keluar. Kalau kita bicarakan sama mereka semuanya, sama orang dunia, apa bedanya? Nah, kita harus beda, hidup beda. Kita punya sumber pengharapan di dalam Yesus. Percayakah kita? Tanda tanya kan? Kalau percaya, jalan. Kalau engkau percaya, engkau jalan. Pasti Tuhan lindungi. Dari dalam kita ada kehidupan. Dari dalam hati kita ada pengharapan, breakthrough, terobos, keluar. Imanmu keluarkan, batin tidak bergerak, harus bergerak. Dalam hatimu, dalam batinmu, dalam pikiranmu harus bergerak. Aku diberkati, aku sehat, aku menang, aku sukses, aku berhasil. Keluarkan itu semuanya, terjadi mukjizat. Engkau pendam saja, pengharapanmu tidak akan bisa jadi. Tidak mudah waktu kita ikrarkan itu. Jangan pernah berhenti. Anak ayam itu kalau berhenti dorong tidak bisa keluar. Males capek. Ya. Sudah 1 jam saya dorong tidak keluar. Males minta Pak Yulianto dilas saja keluar. Mati. Tapi dia berusaha dorong keluar. Kakinya terus, ya, menghentakkan supaya terjadi dorongan itu. Dorong 1 lubang keluar, dorong semuanya keluar. Dia bisa keluar dengan leluasa. Dan ayam itu bisa bergerak hidup. Itu dorongan. Dari dalam kita juga. Apa sih doamu? Keluarkan dari dalam hatimu, imanmu. Apa doamu sekarang? Oh, ini aku lagi ada proyek, dorong dari hatimu. Ada Yesus yang memimpin. Proyeknya besar, tapi aku takut. Orang sekitar saya hebat-hebat semuanya. Oke. Tapi kalau engkau mendorong push imanmu, didorong keluar, ada terobosan, orang yang besar akan kalah karena Yesusku lebih besar. Itu usaha apa? Dorong imanmu. Pasti berhasil. Pasti banyak omongan, bunda ini tidak mudah, percuma kamu ikuti. Imanmu jangan terpengaruh. Amin. Tapi push itu. Makanya kita itu bukan hanya berbeda saja, memang harus berbeda karena cara iman kita. Kita berbeda karena kita punya sumber pengharapan di dalam Yesus. Sementara mereka belum tentu. Di gereja pun belum tentu semuanya percaya kepada Yesus. Kalau masih baik-baik, oke. Nanti tidak baik, percayalah.
satu demi satu hilang. Kenapa? Ada bisa Yesus kurang sakti, Ye yang sakti, gombal itu. Jangan terpengaruh, itulah. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan waktu engkau susah, waktu engkau menderita, waktu engkau gagal, waktu engkau sakit, waktu engkau kekurangan. Jangan sampai iblis menggocok dan mengambil kesempatan itu membuat kamu mengatakan, kapan Yesus tolong saya? Kenapa saya ketimpa masalah persoalan? Saya kasih tahu. Itu. Kenapa saya di PHK? Kenapa? Kita tanya kenapa. Tapi reaksi ini yang perlu. Beda, sama-sama mengalami masalah, tapi reaksi yang ada di dalam Yesus beda. Aku ada Yesus. Yesus pasti tolong saya. Yesus pasti berkati saya. Yesus pasti angkat aku naik. Beda reaksinya. Sama-sama alami masalah, reaksinya beda. Dunia sama-sama alami COVID, tapi reaksi orang yang percaya beda. Amin. Beda. Kenapa saya tidak terpengaruhi? Karena saya tidak percaya WA yang dikirim itu. Setiap WA COVID saya delete. Saya tidak mau dipengaruhi yang dari luar itu. Yang saya tahu kalau firman saya baca, saya amini. Mudah kan? Tapi orang Kristen susah mau aminin yang itu. Angan-angan. Salah, itu firman. Amin. Engkau percaya jadilah. Enggak percaya ya sudah, lewat saja. Tapi kalau engkau percaya ada terobosan, aku pasti diberkati. Wow, firman ini bagianku. Itu loh, Daud itu membuktikan dia raja yang luar biasa. Makanya harus ada terobosan. Engkau mau menang harus ada terobosan dari hatimu, imanmu. Apa yang sedang kau kerjakan? Bikin breakthrough, terobosan itu. Supaya engkau lihat, waktu engkau terobos, bukan terobos engkau seruduk kayak sapi. Pikiranmu, makanya di Efesus 4 ayat 17-18 itu harus di-upgrade. Ya, kayak software ya. Tadi istri saya bilang, oh Agnes tidak bisa edit karena ilegal. Wah, bahaya itu. Buang. Bagus. Cari yang asli. Amin. Supaya hasil yang kita berikan itu asli. Itu yang harus kita buang. Terobos, mesti di-upgrade kan? Upgrade, engkau bisa melakukan. Makanya pikiran hati kita tuh harus di-upgrade juga. Kalau orang bilang yang konyol, engkau bodoh. Saya di dalam Yesus, Tuhan berikan hikmat. Amin. Tolak yang dari dunia, ambil yang dari firman. Ini yang terobosan, ini yang breakthrough yang harus kita berikan. Nah, merespon situasi ini itu yang harus kita beda. Ya, ngalamin kegagalan, orang dunia sama kita beda, reaksi kita beda. Orang yang reaksinya ada tahu sumber pengharapanku di Yesus, tetap tenang. Ekonomi kacau, semuanya bingung. Tapi kita reaksinya beda. Kita tetap lipat tangan berdoa. Semua alamin masalah, hujan sama, hujan. Semuanya alami kehujanan. Tidak ada Tuhan kasihkan, oh ini orang baik, oh ini orang Kristen, terus hujannya beda, tidak ada. Semua sama. Tapi reaksi kita itu loh. Amin. Reaksi orang yang kalau kejam, Tuhan, saya mau berangkat kok hujan. Tuhan tidak perhatikan aku. Reaksinya beda kan? Tapi kalau reaksi orang yang percaya Tuhan, terima kasih. Hujan ini membawa damai sejahtera. Hujan ini membawa kami boleh melihat bahwa Tuhan memelihara kami. Itu reaksinya beda. Bisa paham? Alami masalah, responnya beda. Perspektifnya kita itu beda dengan orang dunia. Orang dunia mungkin caci maki, kurang ajar, aku ini sudah berusaha sebaik, kok bisa lagi dia mengecewakan saya. Aku ini sudah berapa baiknya sama ini, kok bisa. Tapi kalau orang yang di dalam Yesus kena tekanan, Tuhan tolong. Aku bersyukur buat semuanya ini. Tuhan datangkan semuanya baik adanya. Itu reaksi, respon kita menghadapi masalah. Respon kita menghadapi persoalan. Ini beda, ya. Makanya kita harus benar-benar mengupgrade hati iman kita ini. Naikkan levelnya lagi.
Kalau level SD, level TK apalagi, beda bahasanya. Ya, level TK nanti kayak apa? Fun atau siang-siang panggil mama, mama makan, mama makan. Umur SD masih begitu lagi dikaplokin. Tidak ada pertumbuhan. Benar ya? Ini iman kita begitu. Kena masalah udah mulai ngomel, aduh Tuhan tidak tolong. Kena masalah, engkau punya level iman yang kuat, engkau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Aku percaya, aku pasti menang, aku harus keluar sebagai pemenang, karena Yesus di dalamku lebih besar dari masalah persoalanku. Ini iman, ini kehidupan yang kau keluarkan, ini yang kau ciptakan mukjizat. Amin. Lihat orang yang lumpuh 38 tahun. Apa yang dia kerjakan 38 tahun itu? Apa yang dikerjakan? Tiap hari menanti di kolam Bethesda. Tidak ada yang tolong. Untung Yesus itu baik. Datang menghampiri. Tapi harus dikonfrontasi. Maukah engkau sembuh? Nah ini. Kita itu kalau sudah ngalamin 1 bulan itu masih kuat. 2 bulan kuat. Covid 7 bulan, orang mulai geliangan semuanya. Ya, itu bahaya loh. 1 bulan kuat, 2 bulan kuat, 7 bulan mulai. Nah, mulai imannya ini di sini. Makanya jangan menyerah, bikin terobosan di dalam hidupmu. Aku pasti menang, aku pasti hidup, aku pasti jaya, aku pasti berhasil. Itu breakthrough. Keluarkan semuanya, imanmu yang menyelamatkanmu. Ini penting, makanya kita tahu sumber pengharapanku Yesus. Benar gak? Harus benar. Reaksi kita benar. Terobosan itu harus keluar dari hati kita. Engkau ditompang tangan sampai tumpang kaki, kalau engkau tidak mau terobos sendiri, tidak bisa. Tapi engkau dengar firman, aku percaya, ini gejolak nih hati ini. Wow, aku pasti berhasil. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Gejolak, Roh Kudus keluarkan itu. Pimpin, Tuhan tolong. Aku percaya, proyek ini pasti tembus. Proyek ini pasti berhasil. Daganganku pasti laku. Tokoku pasti laris. Semua penjualanku semuanya laris. Imanmu breakthrough, dorong keluar dari dalammu. Jangan didiamin. Aduh, kalah saingan. Tidak. Ini yang harus keluar. Amin. Itu harus. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Saya bacakan, perhatikan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena, amin. Dulunya jauh, sekarang dekat. Ya. Nah, kita harus tahu, oleh karena darah Yesus, oleh kuasa darahnya, ya, kita sudah dekat. Terus dekat kita ngapain? Dekat Tuhan tidak gampang loh. Ya, bukan dekat seperti Musa waktu turun 40 hari 40 malam dari gunung Muria itu. Bangsa Israel tidak bisa melihat karena sinar kemuliaannya. Jadi dekat Tuhan Yesus itu benar-benar harus kudus. Ya, makanya kita harus tahu, kita pakai sekarang apa yang Tuhan firmankan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, itu jelas. Dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit dan bumi, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dia sudah merancangkan semua yang baik. Yang bikin tidak baik itu adalah iblis, dikendalikan oleh kita. Yang buat rusak itu siapa? Tuhan bikin yang baik. Ya, semua dibikin baik. Yang ngerusak itu siapa? Manusia. Jadi ini hati-hati. Ya. Tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu itu Tuhan sudah kasih tahu.
Kamu mau pakai rancangan siapa? Pakai rancanganmu pasti gagal. Pakai rancangan Tuhan, engkau pasti berhasil. Rancangan Tuhan tidak mudah, tapi pasti baik dan benar. Rancanganmu yang enak-enak aja, coba disuruh bikin yang suruh pilih, pasti pilih yang enak-enak. Abraham sama Lot, kan suruh pilih. Lot pilih yang mana? Wih, ini tanah yang penuh dengan rumput-rumput hijau, bagus semuanya, pohon-pohonan semuanya, mata air ada semuanya. Lot pilih yang enak-enak. Tapi Abraham, dia berserah. Tuhan pasti kasih yang baik. Dikasih padang pasir, Tuhan buat jalan. Tuhan buka jalan. Abraham diberkati karena dia tahu dimanapun dia ada Yesus, pasti berhasil. Sama dengan kita. Tidak usah sibukin dengan toko-tokomu. Wah, ini godinonya, ini hong shui-nya, nggak peduli. Yang penting Tuhan, di mana kakiku berinjak, di situ ada Yesus menyertai kita. Itu penting. Jadi rancangan Tuhan itu memang bukan rancangan kita. Perhatikan baik-baik, ya. Tapi rancangan Tuhan itu selalu damai sejahtera. Rancangan kita kan pasti kita bikin yang enak-enak semuanya. Ternyata tidak berhasil semuanya, kacau. Kenapa? Kita menaruh harapan pada rancanganmu, tidak pada rancangan Tuhan. Ini, ya. Jadi benar-benar kita harus lihat. Jadi bisa jadi satu peristiwa, satu masalah itu bermacam-macam pandangan, bermacam-macam perspektif. Tergantung dari mana kita melihatnya. Ini yang harus kita pahami. Ya, kadang kita melihat dari kacamata kita sendiri. Kita tidak peduli orang lain. Makanya itu ya. Kalau kita pada posisi musim hujan, yang kita lihat pasti hujan kan? Pada tempat yang sama. Tapi nanti musimnya musim kemarau. Orang yang kedua lihat, enggak, ini musim kemarau. Yang hujan bertahan, ini musim hujan, yang ini musim kemarau. Muncul lagi yang tiga, ini musim semi, beda. Kenapa? Perspektif kita dengan tempat yang sama itu berbeda musimnya. Kalau sekarang musim COVID, oke, ya kan? Kita tahu, tapi aku tahu ada perlindungan Tuhan, ada janji Tuhan. Akulah Tuhan penyembuhmu. Nah, ini kita harus lihat di dalam situasi begitu. Kita lihat dari mana sisi kita melihat masalah itu. Kalau kita lihat dari dekat, ya beda sama orang yang lihat dari jauh. Amin. Kita rubah. Wah, saya tidak tahu itu. Kita rubah posisi kita. Jangan tinggal di dalam kesusahan. Yang kau lihat itu kesusahan. Jangan lihat kekecewaan. Bergeserlah. Yang kau lihat kemenangan. Kalau engkau sekarang di musim COVID, jangan engkau lihat di sisimu. Lihat di sisi yang lain. Oh, ternyata di balik itu pada cuci tangan semuanya. Oh, ternyata begitu. Sabun jadi favorit. Orang cari sabun semuanya. Pabrik sabun jadi untung. Beda kan? Oh, ini retail market yang dulunya sudah lesu. Ya. Apalagi masker yang dulunya 50.000, sekarang 500.000. Yang jualan masker sekarang hidup. Dulunya jualan masker susah, mau jual satu sebulan aja susah. Tidak ada yang cari. Ada plus minusnya. Dari sisi mana kita lihat? Kalau dari sisi kita, ini bikin susah. Dari sisi yang bikin masker, wah ini cuan. Apakah Tuhan tidak baik? Amin. Tuhan Yesus tetap baik. Dari mana kita melihatnya? Jangan persoalan itu menghimpit kita. Nah, itu yang iblis ambil keuntungan. Masalah menghimpit kita, akhirnya kita apa? Yang kita lihat bukan Tuhan sumber pengharapan lagi.
Yang kita lihat itu adalah masalahmu, kecewamu. Kecewamu di sini bergeser loh. Dari perspektif yang lain, dari pandangan yang lain. Engkau akan lihat sisi baiknya. Suami istri, wow lagi marah. Jangan dekat-dekat, lihat dulu. Dari jauh lihat, oh dia ngomel tapi saya tidak dengar. Kan enak. Kalau engkau dekat, wih omelannya tambah kenceng. Jauh-jauh aja, jarak 2 kilo. Nah kamu ngomel, tunggu, tak mundur dulu 2 kilo. Pandangan kita beda kan? Dia ngomel apa aku tidak dengar. Makanya kalau ngomel pakai bahasa roh. Amin. Jangan di gereja bahasa roh kencang, bahasa maki-makian kencang juga di rumah. Jadi kalau mau marah, mau ngamuk, pakai bahasa roh. Kalau enggak pakai bahasa Jepang itu, orang enggak ngerti. Aman kan? Karena kita mengerti, pikiran kita mengolah, hati kita panas, mulailah timbul pertengkaran itu. Coba kita enggak ngerti orang ngomong apa, ya? Suruh orang pedalaman itu, bahasa Tarsan itu, kalau dia marah, dia ngomel-ngomel, enggak akan ngerti. Kalau kita enggak ngerti, aman. Kalau orang mengerti, mulai pikirannya baik. Nah itu bahaya ya. Jadi dekat Tuhan itu membuat kita itu belajar melihat bagaimana pandangan itu dekat Tuhan, dekat firman. Kita belajar dari sisi mana kita mereaksikan. Itu terjadi ya. Makanya ini tema kita, Roma 15 ayat 13. Ya, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Nah ini ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini, amin. Breakthrough, terobosan, supaya dalammu itu bergejolak imanmu, keluarkan, pasti mukjizat terjadi, berlimpah-limpah pengharapan dan tidak pernah habis pengharapan. Amin. Kok hidupku gini-gini? Tidak, aku punya pengharapan. Kok susah? Tidak, aku diberkati. Kok sakit? Tidak, aku sembuh. Di dalam aku ada Roh Kudus. Libatkan itu, keluarkan itu, supaya kita lihat, oh ya, aku bersama Yesus, aku pasti diberkati. Amin. Wah, aku susah ya, sudah sekian lama aku menantikan janji Tuhan, tidak terjadi. Sekali lagi engkau berdoa, sekali lagi imanmu bergerak, sekali lagi engkau punya pengharapan, mukjizat itu sudah terjadi. Responnya kita, semakin kita percaya, semakin kita melekat, semakin kita melihat mukjizat itu dekat sekali. Jadi kekhawatiran tidak akan membawa apapun yang baik. Ya, kalau engkau khawatir, tidak akan membawa yang baik bagi hidupmu. Ketakutan juga tidak akan membawa yang baik kepadamu. Tapi kalau engkau punya pengharapan, pengharapanmu di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu bersumber pengharapan. Dalam kita itu harus breakthrough. Oke, saya lagi bikin proyek ini, iman. Bukan kepintaran kita, betul pintar, tapi kita punya Yesus, kita akan lebih hebat lagi, akan melihat mukjizat Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir, ya, jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak mengerjakan yang baik. Tapi kita terpercaya di dalam Yesus, aku punya pengharapan. Apa pengharapanmu? Nah itu, masing-masing ini hatinya sama semua nih, tapi berbeda-beda perspektif, cara pandangannya itu. Oleh sebab itu hati kita harus mengerti, ya. Kalau kita mengerti, kita akan tahu. Contoh paling gampang ya, siang-siang ini, kalau dia minta sesuatu, ya bagaimana dia mau mencari sesuatu itu? Tidak mungkin diam. Ya Cinge, siang-siang minta pasti minta, ngotot terus kan? Iya, Jo, benar ya? Oh mamanya minta terus ya. Nah ya itu loh dorongan itu. Joy kalau minta sesuatu ngomong terus. Itu dorongan. Nah kita bagaimana yang sudah mengerti firman Tuhan? Engkau punya dorongan keluar. Anak kecil tuh lo tidak mau tahu. Kamu alihkan yang lain, dia tidak mau. Ngotot minta itu. Coba. Dia minta bubur, dikasih susu, tidak mau.
Ini dorongan. Ini yang terobosan yang ada di hati pikiran kita itu. Jadi waktu engkau kerjakan sesuatu, dorongan ini harus bergairah. Nah, justru di situ engkau akan terima sesuai dengan imanmu itu. Engkau dorongan dalam hatimu apa? Kekuatanmu apa? Engkau kuat. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Amin. Keadaan tidak enak, doronganmu, aku percaya, aku diberkati, suamiku diberkati, istriku diberkati, anak-anakku diberkati. Dorongan ini keluarkan di dalam doamu, pasti mukjizat terjadi. Amin. Ini breakthrough, ini terobosan. Ya, tidak akan sia-sia apa yang kau doakan. Kalau engkau diam saja, nggak bisa, tidak ada kehidupan. Ya, dijejerin telur itu sama dengan hatimu, tidak bisa. Itu harus benar. Ya, kebenaran firman ini yang harus kau pegang. Jadi apa? Roma 15 ayat 13 itu katakan berlimpah-limpah pengharapan. Jadi bukan satu. Tidak akan kehabisan pengharapan engkau di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak bisa cuma tolong satu, dia semua dia diberikan. Makanya kita ada di sini karena ada sumber pengharapan itu di dalam Yesus. Apapun yang kau doakan, hatimu harus bikin terobosan sekarang. Hatimu yang harus bergejolak. Aku pasti ambil proyek ini pasti menang. Oh jangan ya, nanti ini. Oh khawatir. Oh kalau sudah khawatir jangan dilangkahin, pasti salah. Iblis ngambil kesempatan supaya menggocok iman kita. Tapi kalau kita yakin, ya kita yakin, ambil proyek ini. Aduh, gagal. Tidak apa-apa. Percaya lagi, lakukan lagi. Sampai kapan? Sampai engkau lihat mukjizat itu terjadi. Jangan menyerah, maju. Gairah. Aku percaya. Lu kok bisa gagal? Selidiki lagi. Kenapa bisa gagal? Terus telusuri kenapa bisa gagal. Oh ini kurang ini. Oh ini kurang ini, diperbaiki. Orang yang mau berhasil, dia harus terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah. Ya, bikin listrik kesetrum. Percaya enggak kesetrum? Orang yang sering pegang listrik pasti kesetrum. Enggak percaya tanya Pak Yulianto itu, kesetrum berapa kali ya Pak ya? Hah? Terus, aduh enggak berani aku enggak mau lakukan ini lagi, enggak mau aku kerjakan gini. Salah. Justru itu mengajari kita bagaimana tidak kesetrumnya. Amin. Jualan ini, aduh enggak bisa ya. Ada saingan. Kalau kita tahu, saingan banyak. Cara kita berdoa, cara kita bekerja, cara kita bereaksi dengan keadaan dunia ini, itu menentukan engkau hidup di dalam kemenangan. Kalau engkau tahu, engkau upgrade hatimu, levelmu naik, beda lagi pandangannya. Kalau levelmu anak-anak, ya bicaranya anak-anak. Levelmu remaja, bicara remaja. Levelmu dewasa, bicaranya dewasa. Level ini harus naik. Engkau akan naik tingkat terus. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya kepadamu. Jangan pada saat itu engkau bilang, oh haleluya, itu perjuanganmu masa lalu. Engkau tidak tuai, anak cucumu akan menuainya. Engkau akan melihat bagaimana Allah sumber pengharapan memberkati kita berlimpah-limpah. Dan tidak akan kekurangan pengharapanmu di dalam Yesus Kristus. Roma 15 ayat 13, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Ya, itu penuh semuanya. Jadi dalam iman kamu, ini yang paling penting, imanmu. Kalau engkau tidak punya iman, tidak bisa. Tidak akan bisa menerima berkat Tuhan. Oleh sebab itu mari siang ini siapkan hatimu. Kita mau berdoa sungguh-sungguh dan kita mau melihat pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Selalu ada pengharapan. Setiap pagi harapan itu selalu baru Tuhan siapkan. Terobos, breakthrough, ambil, gerak. Ojo diam, gerak, angkat masalahmu, semuanya hancurkan. Berjalanlah, berhasil, sukses. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari saya undang Pak Tony dan tim. Naikkan pujian dengan imanmu. Setiap langkah kita jalani karena ada penyertaan Tuhan.
ada kehadiran Tuhan yang di dalam hidup kita. Upgrade hatimu, semuanya dinaikkan. Haleluya. Setiap langkahku ku jalani dalam penyertaan-Mu, kehadiran-Mu, kehadiran-Mu, anugerah yang memagari hidupku, bersamamu selalu, damai dalam hatiku. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku, Tuhan. Melangkah dengan Yesus, setiap langkahku ku jalani dalam penyertaan-Mu, kehadiran-Mu, kehadiran-Mu, anugerah yang memagari, anugerah yang memagari hidupku, sinar-Mu, sinar-Mu memelukku, hatiku pun berseru, hatiku pun berseru. Engkau mulia, Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku, Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber harapanku, Tuhan. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku, Tuhan. Mari ambil waktu yang baik ini engkau berdoa. Dari dorongan hatimu keluar ada sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus. Besar, mulia, agung, perkasa, Yesus sumber pengharapan, Yesus sumber segalanya. Haleluya, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya, Engkau mulia, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Haleluya, termegah. Haleluya, bawa harapanmu di dalam Yesus. Bikin
kesembuhan terjadi. Haleluya. Haleluya. Buat terobosan yang baru, imanmu, keluarkan semuanya, kekuatanmu, keluarkan semuanya, doamu, keluarkan semuanya. Haleluya. Semakin kuat engkau berseru, terus berseru, terobosan baru keluar. Ada kehidupan, ada kemenangan, ada mukjizat, ada pengharapan, ada kesembuhan. Bangkitkan imanmu, bangun, ambil kemenangan, ambil. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Yes, ambil kemenangan, kekuatan, kesembuhan. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus serukan, 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 semangat. Terus berseru, terus dorongan keluar. Ada kehidupan, ada pengharapan, ada kemenangan, ada kekuatan, ada kesembuhan. Terus sampai mukjizat terjadi, sampai mukjizat terjadi. Haleluya, haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Amen. Hallelujah. God is so good. God is so good. Terus semangat. God is so good. Is so good to me. Doa menang. Haleluya. God is so good. Lawan kami Tuhan, lawan kami Roh Kudus. Jangan. God is so good.
is so good. God is so good. Is so good to me. Katakan, God is so good. Hallelujah. Yes. So good. Yes, berseru. God is so good. Is so good to me. Amen. God is so good. Jama, penuhi kami Roh Kudus. Is so good. Is so good. Is so good to me. God Is so good. katakan dengan sungguh-sungguh. God is so Rasakan, yes Lord. God is so good. Haleluya, 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 Is so haleluya. good to Gejolak hatimu, terobosan baru keluar. God is so good. Is so good. Jamah kami Tuhan Yesus, God penuhi kami. is so good. Haleluya. God is so good. Haleluya, haleluya. Is so good. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Haleluya. God is So good. haleluya. God is so good. God is so good. He's so good to Yesus baik. God is so good. Haleluya. God is so good. Puji Tuhan. God is so good. Is so good. Sekali lagi bikin terobosan baru. Maju. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. Is so good to me. God is so good. Is so good to Terima kemenangan, Yes. terima pemulihan, Amin. terima damai sejahtera, Amin. terima sukacita. Amin. Terus bergerak dengan imanmu. Mukjizat sudah terjadi. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami percaya kami berjalan bersama Yesus, sumber pengharapan, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera.
Di dalam Yesus kami terima semuanya. Kami bersyukur Tuhan siang ini meteraikan firman-Mu, dan biarlah setiap hati kami penuh dengan limpah dengan firman Tuhan. Kami percaya mukjizat pasti terjadi. Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa bagi negara kami Indonesia. Pulihkan Indonesia, pulihkan negeri kami Tuhan. Dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya, dijauhkan dari segala virus yang mengancam ini. Kami percaya damai sejahtera Tuhan menyertai Indonesia. Tuhan melindungi Indonesia, dan seluruh dunia boleh melihat ada anak Allah di Indonesia. Indonesia diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan pelihara kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Kami percaya umur panjang di tangan kananmu, kekayaan kehormatan di tangan kirimu. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus turun kepada Maani. Tuhan berikan sehat, panjang umur. Kami percaya, dan biarlah setiap doa Maani Tuhan dengar. Anak cucunya semuanya diberkati, semuanya dalam anugerah Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap yang dibutuhkan Maani, semuanya tercukupi. Tuhan berdoa, kami berdoa juga buat Cikim. Tuhan berikan kesehatan, segala doanya Tuhan jawab. Kami percaya Cikim terus melihat pertolongan Tuhan Yesus. Imannya terus percaya ada Yesus menyertai, dan anak cucunya semuanya diberkati. Cikim sehat, panjang umur. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak Yemima. Tuhan pimpin Yemima boleh bertumbuh besar, memuliakan Tuhan Yesus, menyenangkan orang tua. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala pergaulan yang tidak baik. Apa yang menjadi kebutuhan Yemima, Tuhan sediakan semuanya. Kami percaya juga mukjizat Allah sudah terjadi di dalam kehidupan Yemima. Tuhan berkati juga Vio. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu. Tuhan pimpin hidupnya, jauhkan dari segala pergaulan yang tidak baik, dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan selalu. Vio boleh melihat pertolongan Tuhan, boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya, dan Vio boleh menyenangkan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya semuanya. Tuhan lindungi semua dimanapun Vio berada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati juga Vivi. Tuhan tolong dia, dan biarlah menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, seorang istri yang baik untuk suaminya. Kami percaya Vivi diberkati sehat, panjang umur. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, dan semua beruntung. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan menaungi semuanya. Sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang akhir tahun ini, kami bisa melihat tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang terlambat. Sampai akhir tahun, semua doa kami dijawab oleh Tuhan Yesus. Kami percaya mukjizat terjadi di dalam hidup kami. Apa yang kami doakan, Tuhan sudah jawab. Terima dengan imanmu, percayamu, sumber pengharapan di dalam Yesus. Oleh sebab itu, mari saudara terkasih, angkat tanganmu di hadapan Allah kita, dan terima dengan imanmu firman Allah yang hidup. Tanamkan di loh hatimu, lakukan di dalam kehidupanmu. Mukjizat pasti terjadi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dikasih karunia. Harapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, aku diberkati sepanjang hidupku. Berkati sepanjang hidupku, diberkati.